Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang 5 ilmu kebatinan yang sangat diminati di Nusantara. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Nah, di Nusantara memang sangat terkenal yang namanya ilmu kebatinan, dan baik itu remaja ataupun misalnya orang tua dewasa itu memang di Nusantara ini masih kental atau masih familiar dengan namanya ilmu kebatinan. Dan di Nusantara ini juga ada beberapa ilmu kebatinan yang menjadi memang populer di kalangan masyarakat gitu. Nah, jadi BFC di sini merangkum menjadi 5 ilmu kebatinan yang memang ini hasil survei juga gitu, dari hasil survei dari mungkin banyak orang-orang yang mempertanyakan, sehingga BFC bisa bahwasanya ini kelima inilah yang memang menjadi yang sangat diminati lah gitu sama masyarakat di Nusantara ini, di Indonesia ini. Nah, jadi kita akan membahas dari yang kelima dulu. Nah, yang kelima ini yang kelima ini yang sering ilmu kebatinan yang memang diminati. Yang kelima adalah ilmu pengobatan. Nah, banyak sekali di Indonesia ini, di Nusantara ini, ya apalagi pewaris ilmu leluhur, dan memang dulunya leluhur itu memiliki kemampuan pengobatan, maka rasa ingin menguasai ilmu pengobatan juga pewaris tadi juga memiliki rasa yang sama gitu. Dalam arti ketika leluhur itu salah satu praktisi pengobatan, maka tidak menutup kemungkinan cucunya atau cicitnya itu kan memiliki keilmuan pengobatan yang dimiliki oleh buyutnya dulu gitu. Dan ketika dia mengalami proses, maka rasa ingin tahunya tentang pengobatan itu tinggi. Nah, sehingga dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengobati ini, mengobati itu gitu. Ataupun contohnya mengobati non medis atau medisnya gitu. Seperti kerasukan segala macam, itu banyak sekali yang mempertanyakan sama BFC bagaimana cara mengobati kerasukan, bagaimana cara mengobati mungkin seperti ya membuang susuk segala macam, banyak lah. Jadi yang untuk nomor 5 ini adalah pengobatan. Nah, pengobatan baru yang keempat ini adalah ilmu kebal. Nah, banyak sekali orang di Nusantara ini yang menginginkan keilmuan tentang ilmu kebal dari senjata tajam, kebal dari tembak segala macam, banyak sekali. Dan BFC juga pernah menjelaskan di konten sebelumnya bahwasanya kebal itu tidak ada. Kenapa? Karena diibaratkan besi dengan besi yang dilaga, tetap ada yang luka gitu. Calar, berarti kan kalau namanya calar itu tidak kebal gitu. Nah, jadi hanya dia mungkin berbekas tapi tidak dalam. Nah, itu dia. Ilmu kebal ini memang cukup banyak yang meminatinya, apalagi seperti mungkin orang-orang yang bekerja seperti jaga malam, orang-orang yang bekerja mungkin seperti security, itu banyak yang memang mempertanyakan ilmu kebal ini, karena memang
pekerjaannya yang berisiko dengan ya maling, ataupun mungkin pekerja-pekerja yang sering pulang malam itu menjadi karena sekarang juga rawan begal, rawan geng motor, itu mengakibatkan banyak orang yang menginginkan keilmuan tentang ilmu kebal ini. Bagaimana caranya kebal itu cukup banyak yang ingin memilikinya atau mengetahuinya. Itu yang keempat. Lalu yang ketiga ini adalah ilmu pengasihan. Nah, pengasihan pelet itu juga banyak yang meminatinya. Yang ketiga, apalagi di kalangan remaja, putri ataupun putra itu banyak juga yang konsultasi bagaimana caranya supaya lawan jenis itu tertarik gitu, bagaimana supaya supaya lawan jenis itu ya suka sama kita, dalam arti daya tariknya tuh, karismanya tuh lebih keluar gitu, sehingga harus harus bagaimana lah bah gitu, mempertanyakan apa amalannya, itu banyak pakai pusaka apa atau pakai batu cincin apa, itu sering dipertanyakan. Nah, makanya BFC ini adalah poin yang ketiga gitu, urutan yang ketiga yang banyak sekali diminati. Nah, itu yang masalah pengasihan itu di posisi yang ketiga. Lalu posisi kedua itulah kewibawaan. Nah, kewibawaan ini tentunya berkaitan dengan kepemimpinan. Ini juga cukup banyak orang yang ingin memilikinya, keilmuan tentang kewibawaan ini, apalagi orang-orang yang berkarakter untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu banyak sekali dicari. Itu juga sama, bagaimana amalannya, menggunakan apa segala macam, itu banyak sekali diminati. Dan memang kalau BFC pribadi, masalah hal-hal seperti itu tetap kembali lagi ke jalan ya Islam, kita bilangnya tidak melanggar syariat. Ya pastinya kita berzikir nanti kan hadir sendiri aura-aura yang memang membangkitkan kewibawaan. Nah, setiap orang itu juga berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan gitu, karena posisinya ketika kita melatih kemampuan kita itu, bakat kita memang udah ada sendiri. Ketika memang bakatnya di pengobatan gitu, kita paksakan untuk dia bakat di kepemimpinan, itu ya cukup sulit gitu. Walaupun itu memang bisa, tapi memang tidak sesuai nanti dalam karakter dirinya gitu. Nah, itu posisi yang kedua yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir atau paling besarnya, paling utama adalah keilmuan mata batin. Nah, mata batin ini cukup banyak sekali ditanya, bagaimana caranya, bagaimana mendapatkannya gitu. Terus apa yang dirasakan ketika setelah mata batin itu terbuka. Nah, memang ini pemahaman mata batin ini cukup luas itu. Mata batin itu bukan hanya untuk bisa melihat hantu atau melihat yang lain-lainnya. Mata batin itu adalah kepekaan batin kita, bagaimana kita mengondisikan diri kita itu terhadap lingkungan, itu juga menggunakan batin, mata batin. Contohnya kita bersosialisasi di masyarakat supaya tidak menyinggung masyarakat, itu juga kemampuan batin kita merasakan si Polan ini harus seperti ini, kita menghadapinya sepolan, itu mata batin juga gitu yang digunakan. Bukan hanya bisa melihat hantu segala macam, itu salah satunya. Kemampuan mata batin untuk melihat dunia lain itu juga ada, tapi tidak hanya itu. Tapi kebanyakan orang ketika membahas mata batin itu hanya untuk melihat yang gaib gitu. Nah, itu supaya bisa lebih dipahami agar mata batin itu bisa lebih berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itulah kelima poin yang keilmuan yang sangat dicari di Indonesia, khususnya yang memang sering dipertanyakan sama BFC. Ini 5 poin yang sangat sering ditanyakan. Yang pertama itu tentang pengobatan, lalu tentang ilmuwan kebal, baru ada pengasihan, kewibawaan, lalu ada tentang mata batin. Nah,
Jadi itulah kelima poin yang memang keilmuan yang sering dipertanyakan kepada BFC. Mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.